Seiring bangkitnya semangat reformasi, sejak 1999, konsolidasi gerakan masyarakat sipil dan agenda perjuangan peningkatan keterwakilan politik perempuan melaju tak terbendung. Paket Undang-Undang Pemilu tahun 2003 menjadi cikal bakal yang memayungi arti penting kehadiran perempuan dalam politik di Indonesia. Diawali dengan hadirnya pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, perempuan sebagai calon anggota legislatif mulai masuk dalam kompetisi politik. Pengalaman perempuan dalam kepemiluan menuai deretan tantangan. Di partai politik, perempuan berpacu dengan laki-laki dalam iklim kompetisi yang didominasi budaya patriarki. Di masyarakat, perempuan turun, menggalang dukungan, menggagas jejaring, belajar berorasi, berkampanye di tengah kuatnya keraguan akan kemampuan perempuan sebagai pejabat publik. Nah, memang di dalam konteks undang-undang paket politik itu belum ada kalimat yang mengatur terkait dengan pentingnya representasi perempuan dalam tanda petik affirmative action, dan ini baru muncul pada pemilu 2004 melalui Undang-Undang 12 tahun 2003 tentang pemilu. Lalu di 2009 menjelang pemilu, kawan-kawan gerakan perempuan, gerakan pro demokrasi menyuarakan kembali dengan baik makna substansi affirmative action. Ini dikawal mulai sebelum rancangan undang-undang penyelenggara pemilu dibahas, ini sudah mulai diintegrasikan di dalam undang-undang penyelenggara pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik kini adalah sebuah keniscayaan. 103 perempuan terpilih sebagai anggota DPR pada pemilu 2009. 321 perempuan berhasil merebut kursi di seluruh DPRD provinsi, dan 1.857 kursi perempuan tersebar di 437 DPRD kabupaten kota. Walau masih didominasi oleh anggota laki-laki, kehadiran perempuan di lembaga legislatif nasional dan lokal memberi arti bagi wajah keterwakilan politik perempuan di negeri ini. 2 kali pemilu menjadi penanda wajah representasi politik perempuan. Ada yang membanggakan, ada pula yang menuai rasa pesimis. Data Komnas Perempuan mencatat 200 lebih peraturan daerah yang dihasilkan selama tahun 2011 hingga 2012 mendiskriminasi hak asasi dan kepentingan perempuan. Euforia memenangkan kursi berbenturan dengan sejumlah tantangan ketika perempuan menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Studi Puskapol UI di 3 provinsi merekam sulitnya perempuan berpolitik di dalam parlemen. Mayoritas telah terlibat dalam penyusunan peraturan daerah, namun hampir separuhnya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan anggaran belanja daerah. Lebih memprihatinkan lagi, masih banyak perempuan anggota dewan yang belum pernah mendengar tentang anggaran responsif gender. Tantangan juga datang dari minimnya dukungan pimpinan partai politik dan dominasi kepentingan partai politik. Kebetulan saya itu orang Serang, ingin sebetulnya di Komisi 5, tapi partai tidak membolehkan Bu saya di Komisi 5. Berarti saya terus terang saja, politik itu cuma 2 yang ditakutin Bu. Politik ini anggota dewan nih sekarang nih nyawanya cuma 2. Satu takut sama Allah, dua takut sama partai. Itu saja. Sama suami kadang tidak takut. Itu jeleknya perempuan di partai politik. Tapi saya mudah-mudahan saya tidak begitu ya. Jadi 2 yang ditakutin Allah sama partai, itu saja. Hal ini diperburuk dengan minimnya dukungan pimpinan dewan. KPP Kaukus Perempuan Parlemen sudah menulis surat kepada ketua fraksi bahwa hendaknya kiranya dilibatkan, mengirim keterwakilan perempuan. Dibaca oleh ketua fraksi, dicermati, disisihkan, tidak ada tanggapan.
serta dominasi budaya patriarki. Jadi artinya bagaimana kita berkomunikasi dalam keluarga untuk dapat izin secara tiba, karena ibu suami itu adalah saudara kita. Nah, kita juga tidak boleh meninggalkan keluarga. Bahkan saya sendiri berkata, ketika itu kalau suami saya mengatakan bahwa kamu harus keluar atau berhenti dari DPRD, mungkin saya akan berhenti. Sementara itu, muncul kecenderungan lemahnya koneksi antara perempuan anggota dewan dengan basis sosialnya, yang ditunjukkan oleh lemahnya dukungan organisasi perempuan pada saat pencalonan kandidat perempuan. Kondisi penuh tantangan yang sedemikian rupa terjadi di tengah sulitnya koordinasi antara sesama anggota dewan. Dari jumlah itu kami berkumpul, tetapi rupanya tidak semua punya idealisme. Ini karena idealisme. Idealisme itu mengatakan bahwa perempuanlah yang memperjuangkan perempuan, ya, bukan laki-laki. Laki-laki dia tahu persis tapi mendorong, karena laki-laki mitra kita, jangan pernah kita kurang ajar sama laki-laki. Meski demikian, peluang memperkuat keterwakilan politik perempuan masih ada. Studi Puskapol kembali mencatat pada pemilu 2009 ada 15 juta lebih suara sah yang diberikan untuk caleg perempuan atau setara dengan 22%. Ketegasan penyelenggara pemilu menegakkan peraturan tentang pencalonan perempuan ikut memperbesar peluang keterpilihan perempuan. Jadi kami hanya memastikan nanti secara total itu 30% sekurang-kurangnya, dan peletakannya itu adalah satu, ya, sekurang-kurangnya di setiap 3. Namun, perlu dicatat, peningkatan kursi tanpa prestasi akan sia-sia. Representasi politik perempuan membutuhkan agenda baru menyongsong pemilu ke depan. Artinya, mulailah ada aliansi strategis, koalisi untuk bekerja mulai dari pencalonan, kampanye, setelah terpilih, kemudian menggodok isu bersama dan balik lagi. Jadi siklus itu harus dikerjakan semua. Akhirnya fokus perhatiannya menjadi penting antara yang di dalam dan juga yang di luar parlemen. Perempuan itu kan kategori sosial yang tidak tunggal tapi plural. Jadi kalau kita kemudian bicara tentang representasi perempuan, pertanyaannya adalah perempuan yang mana dan siapa? Ada banyak sekali yang kita sebut perempuan. Kelas sosialnya bisa beda, etnisnya bisa beda, dan hal-hal yang lainnya antara yang pusat dengan daerah juga berbeda. Setelah reformasi ini memang lebih banyak untuk mendorong kehadiran atau sisi kuantitas ketimbang tadi mendeskripsikan lebih khusus mengenai kepentingan perempuan. Tetapi supaya para represent itu juga tahu apa sih yang disebut kepentingan perempuan, kalau syaratnya adalah dia sendiri punya basis sosial. Nah, basis sosial ini sebenarnya bisa dibangun di dalam partai. Tentu kalau kemudian ada tingkatan kabupaten, provinsi, dan nasional, basis sosial pun bisa dibangun mulai dari bawah. Harapan saya perempuan-perempuan nanti di legislatif itu betul-betul memperjuangkan masalah-masalah yang menjadi keprihatinan perempuan, misalnya angka kematian ibu yang kita masih sangat tinggi, misalnya juga masalah TKW yang sampai sekarang belum terlindungi dan sebagainya. Itu harapan saya. Nah, oleh karena itu sebenarnya butuh komitmen bersama dari bangsa ini agar keterwakilan perempuan bisa ditingkatkan, karena ada banyak studi-studi yang membuktikan bahwa ketika satu negara jumlah perempuan di parlemennya semakin meningkat, itu ada kaitannya dengan sangat erat dengan peningkatan kualitas demokrasi dari satu negara tersebut. Lagi-lagi saya berharap memang ini ada konsolidasi, ada kolaborasi yang di dalam parlemen, di luar parlemen, partai politik juga penting memberi akses dengan baik kepada teman-teman perempuan partai, perempuan-perempuan anggota legislatif, dan termasuk penguatan kapasitas mereka.